I get defensive and insecure, my own worst critic. Behind a closing door, I'm fragile, infectious, that's for sure. I burn myself down to the ground. Oh, can I ask of you to treat me soft and tender? Love me hard and true. Keep my heart from building walls so high you can't get through. Treat me soft and tender. Ooh, can you love me like, can you love me like, can you love me like that? Ooh, can you love me like, can you love me like, can you love me like that? I just keep repeating it in case you didn't catch me. Ooh, can you love me like, can you love me like, can you love me like that? Can you love me like that? You see the world in colors, I view it black and white. Paint me a picture out of the lines that I live in all of the time. Treat me soft and tender, and love me hard and true. I burn myself down to the ground. Oh, can I ask of you to treat me soft and tender? Oh, can you love me like, can you love me like, can you love me like that? Ooh, can you love me like, can you love me like, can you love me like that? I'll just keep repeating it in case you didn't catch me. Ooh, can you love me like, can you love me like, can you love me like that? Sunshine left today, got caught in the rain all alone. Can you come and pick me up from my blues? Or am I late to rescue? Love me soft and tender. Ooh, can you love me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Amelia akan mempresentasikan mengenai materi akar pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Baiklah, pertama-tama sebelum masuk materi ini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu akar. Akar adalah bagian pangkal tumbuhan pada batang yang berada di dalam tanah dan tumbuh menuju pusat bumi. Nah, itu tadi pengertian akar. Nah, pada saat SD dan SMP kita telah mempelajari dua jenis tumbuhan, yaitu ada tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Kedua jenis tumbuhan ini dapat dilihat perbedaannya melalui jumlah keping bijinya, yaitu pada tumbuhan dikotil keping bijinya terdapat 2 keping, sedangkan pada tumbuhan monokotil bijinya terdapat 1 keping, hanya 1 keping saja. Nah, lalu apa arti sebenarnya dari tumbuhan dikotil dan monokotil? Saya yakin teman-teman sudah mengetahuinya. Tumbuhan dikotil berasal dari kata di yang artinya 2, sedangkan tumbuhan monokotil berasal dari kata mono yang artinya 1. Nah, dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa tumbuhan dikotil merupakan tumbuhan dengan biji berkeping 2, sedangkan tumbuhan monokotil merupakan tumbuhan dengan biji berkeping 1. Lalu sebelum masuk ke perbedaan-perbedaannya, saya akan memberikan sedikit gambaran dari struktur tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, yang pertama kita akan mengamati struktur jika akar tersebut dipotong secara menggujur. Yang pertama, seperti pada gambar ini, yang akar yang dipotong secara menggujur. Pada bagian bawah akar itu ada tudung akar atau disebut juga dengan kalitra. Nah, lalu kalitra ini berfungsi untuk melindungi titik tumbuh. Nah, lalu di atas tudung akar ada yang namanya meristem apikal atau titik tumbuh primer. Titik tumbuh inilah yang dilindungi oleh tudung akar tadi atau kalitra tadi.
Zona elongasi disebut juga dengan zona pemanjangan. Di zona ini, sel-sel tersebut mengalami proses pemanjangan. Lalu setelah zona elongasi ada juga zona diferensiasi. Nah, di zona ini sel-sel sudah terspesialisasi atau disebut juga dengan zona pematangan. Lalu kita masuk ke akar yang dipotong secara melintang. Seperti ini bentuk akarnya. Nah, pada akar yang dipotong secara melintang, bagiannya yang paling luar ada epidermis. Epidermis karena berada di bagian paling luar bertujuan atau berfungsi untuk melindungi akar ini. Lalu epidermis akan bermodifikasi menjadi rambut akar, dan rambut akar akan memperluas daerah penyerapan air. Lalu ada di bagian dalam, kita masuk ke bagian dalam. Di bagian dalam ada korteks. Korteks ini terdiri dari parenkim yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Lalu ada kolenkim dan sklerenkim yang punya fungsinya tersendiri. Lalu di bagian dalamnya lagi ada endodermis. Endo itu artinya dalam, sedangkan dermis itu kulit. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa endodermis adalah kulit yang ada di bagian dalam. Nah, di endodermis ini berfungsi untuk membatasi stele. Nah, jadi stele itu dibatasi oleh endodermis. Di endodermis akan mengalami penebalan. Endodermis ini akan mengalami penebalan oleh suberin dan lignin yang berfungsi untuk agar supaya tidak mudah ditembus oleh air. Nah, jadi penebalan pada endodermis ini disebut dengan pita kastari. Pita kastari maksud saya. Nah, pita kastari ini tujuannya untuk mengatur lalu lintas air. Nah, lalu setelah itu di dalam endodermis ada yang namanya perisikel. Setelah perisikel ada juga floem. Lalu setelah itu di bagian paling dalamnya lagi ada yang seperti bintang-bintang besar, itu namanya xilem. Nah, yang saya terangkan barusan merupakan bagian-bagian akar atau struktur akar dari tumbuhan dikotil. Sedangkan pada tumbuhan monokotil itu perbedaannya hanya sedikit, tapi tetap ada perbedaannya. Perbedaan yang menonjol yaitu pada tumbuhan dikotil itu ada yang namanya kambium, sedangkan pada tumbuhan dikotil tidak ada yang namanya kambium. Nah, lalu kita masuk ke perbedaan pada akar dikotil dan monokotil. Yang pertama, saya yakin teman-teman sudah tahu tumbuhan monokotil itu sistem perakarannya adalah serabut, sedangkan pada tumbuhan dikotil sistem perakarannya adalah akar tunggang. Lalu mengapa pada akar monokotil memiliki sistem perakaran serabut, sedangkan pada akar dikotil memiliki sistem perakaran tunggang? Jawabannya adalah karena pada tumbuhan dikotil akar lembaga tumbuh sehingga terbentuk akar tunggang. Namun pada tumbuhan monokotil akar lembaga mati. Akar lembaga mati pada pangkal batang akan tumbuh akar-akar yang memiliki ukuran hampir sama. Nah, jadi seperti itu perbedaan yang pertama. Nah, dapat dilihat pada gambar ini ya. Ini ada akar tunggang yang merupakan akar dari tumbuhan dikotil, lalu ini ada akar serabut yang merupakan akar dari tumbuhan monokotil. Lalu perbedaan yang kedua adalah terletak pada kalitranya. Kalitra pada tumbuhan monokotil berbatasan langsung dengan ujung akar. Nah, kalitra pada tumbuhan dikotil berbatasan langsung dengan ujung akar sama dengan tumbuhan monokotil, namun perbedaannya adalah pada tumbuhan monokotil kalitranya terlihat jelas, namun pada tumbuhan dikotil kalitranya tidak terlihat jelas. Lalu apa yang membuat tumbuhan dikotil memiliki kalitra yang tidak terlihat jelas, padahal kalitranya berbatasan langsung dengan ujung akar sama dengan tumbuhan monokotil? Jawabannya adalah karena pada tumbuhan monokotil terbentuk endodermis
Terbentuk endodermis yang memiliki dinding tebal karena tidak adanya kambium antara xilem dan floem. Jadi itulah yang membuat akar monokotil memiliki palitra yang terlihat jelas. Lalu pada perbedaan yang ketiga yaitu pada perisikelnya. Perisikel pada tumbuhan monokotil terdiri dari beberapa lapis. Nah, perisikel pada tumbuhan monokotil terdiri dari beberapa lapis yang membentuk cabang-cabang dan berdinding tebal. Sedangkan pada tumbuhan dikotil hanya terdiri dari satu lapis yang membentuk cabang-cabang yang berdinding tebal dan membentuk cabang-cabang sekunder berupa kambium dan kambium gabus. Membentuk cabang sekunder. Nah, lalu perbedaan yang keempat terlihat pada letak xilem dan floemnya. Nah, ini letak xilem dan floem pada tumbuhan monokotil berselang-seling. Dapat kita lihat pada gambar ini. Pada tumbuhan monokotil itu letak xilemnya berselang-seling, di mana di sini ada floem, lalu di sini ada xilem, lalu di samping xilem nanti ada floem lagi, di samping floem nanti ada xilem lagi. Jadi dia berselang-seling. Sedangkan pada tumbuhan dikotil letak xilem dan floemnya bersifat kolateral, di mana xilem dikelilingi oleh floem. Terlihat pada gambar ini xilem yang merah-merah ini, yang bulat-bulat ini, lalu dikelilingi oleh floem. Nah, lalu perbedaan yang kelima yaitu terletak pada empulurnya. Empulur pada tumbuhan monokotil itu terletak empulur pada tumbuhan monokotil terletak pada pusat akar dengan empulur yang luas, sedangkan pada tumbuhan dikotil terletak pada pusat akar dengan empulur yang sempit. Bahkan terkadang tumbuhan dikotil ini tidak memiliki empulur. Terletak pada pusat akar. Nah, lalu perbedaan yang keenam yaitu ini catatan penting teman-teman, di mana tumbuhan monokotil itu tidak memiliki kambium, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki kambium. Kambium khusus hanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Ini catatan penting ya. Catatan penting. Ini catatan penting yang harus teman-teman ingat. Nah, lalu pada perbedaan yang ketujuh yaitu pertumbuhan akar pada tumbuhan monokotil itu secara adventif atau pembengkakan akar.
pada tumbuhan dikotil itu pertumbuhannya bersifat radikula. Nah, seperti ini saya contohkan. Bersifat radikula itu maksudnya akar tumbuh dari bawah embrio. Dapat kita contohkan pada tumbuhan kacang hijau. Pada biji kacang hijau yang biasa kita makan, itu di tengah-tengahnya ada organ atau jaringan yang namanya radikula. Nah, di bawah radikula ini ada plumula. Plumula ini adalah bakal tumbuhnya akar nanti. Lalu setelah itu plumula dan radikula ini akan keluar dari biji dan membentuk kecambah. Kecambah inilah yang nanti akan menjadi bakal tumbuhan baru. Nah, itu tadi perbedaan dari akar dikotil dan monokotil. Namun tidak hanya sampai situ saja. Ada satu perbedaan lagi yang membedakan akar dikotil dan monokotil. Apa itu? Perbedaan itu adalah fungsinya. Nah, teman-teman, fungsi akar pada umumnya adalah menyalurkan zat hara atau menyalurkan unsur hara atau makanan yang dibutuhkan oleh bagian-bagian tumbuhan. Jadi disalurkan. Itu fungsi akar. Itu fungsi akar pada umumnya. Namun tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil memiliki fungsi tambahan yang berbeda-beda. Yaitu pada tumbuhan monokotil tumbuhan monokotil itu fungsi tambahannya adalah mengikis tanah, yang disebabkan oleh air. Nah, teman-teman, fungsi tambahan pada akar monokotil yaitu mengikis tanah yang disebabkan oleh air. Kikisan tanah menahan kikisan tanah. Fungsi pada tumbuhan monokotil yaitu menahan kikisan tanah. Menahan kikisan tanah yang terkikis oleh air. Tanah yang disebabkan oleh air. Nah, teman-teman, jadi fungsi tambahan pada akar monokotil adalah menahan kikisan tanah yang disebabkan oleh air. Kikisan tanah yang tertahan oleh akar monokotil ini sangat bermanfaat sekali untuk mencegah terjadinya erosi dan tanah longsor. Lalu fungsi tambahan pada tumbuhan dikotil, pada akar tumbuhan dikotil yaitu
Nah, teman-teman, fungsi tambahan pada tumbuhan dikotil, pada akar tumbuhan dikotil yaitu menyimpan makanan yang sudah diserap oleh tanah. Nah, sifat ini ada pada tumbuhan ubi jalap, singkong, atau wortel. Nah, mengapa seperti itu? Karena tumbuhan-tumbuhan yang saya sebutkan tadi menyimpan cadangan makanan pada akarnya. Karena itu, dia disebut dengan tumbuhan dikotil. Lalu, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.